pengendalian pencemaran udara di sini untuk sektor industri tentunya. Uh, Sebentar, saya akan ya, oke. Ya, jadi pengendalian di pencemaran udara untuk sektor industri. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan, sifatnya pengendalian pencemaran udara ini sangat luas, sehingga sebenarnya untuk disampaikan dalam waktu 40 menit atau 30 menit itu memang sangat-sangat singkat, karena polutannya juga banyak, jumlahnya yang perlu di-handle dikendalikan di dalam sektor industri itu sendiri. Nah, saya untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mulai saja untuk sharing beberapa pengalaman tentunya dengan poin-poin, tapi saya lebih suka nanti kalau ada pertanyaan dan diskusi ya. Nah, sebenarnya masalahnya apa? Problemnya yang selama ini terjadi baik di Indonesia maupun terutama di negara-negara masih berkembang ya. Kali industri yang minus control, terutama untuk terkait dengan polusi udara tentunya. Adalah menjadi problem utama, ada sebagian industri yang sudah aware dan melakukan pengendalian dengan baik, tetap ada industri yang masih pengendalian. Nah, untuk itu kita lihat, saya akan menyampaikan beberapa poin di sini, termasuk ada beberapa outline di sini yang saya sampaikan, ada pengantar, kemudian kenapa sih industri perlu melakukan, kemudian bagaimana pendekatan untuk pengendalian itu, kemudian prinsip pengendalian secara singkat tentunya dengan dengan waktu yang pendek, kemudian juga ada pemilihan alat pengendali pencemaran udara, dan yang terakhir nanti adalah diskusi dan juga memberikan ruang untuk Bapak dan Ibu semua untuk bertanya jawab. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk para peserta yang hadir, Bapak, Ibu, rekan, dan mungkin ada teman-teman yang juga ikut di dalam forum ini. Untuk pengantar, saya sampaikan bahwa dasarnya adalah ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian dilanjutkan dengan PP 41 tahun 1999, yaitu tentang peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran udara, yang mana PP 41 ini ditujukan agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara perlu dijaga mutunya dengan melalui pengendalian pencemaran udara. Sehingga kenapa pengendalian pencemaran udara ini menjadi salah satu faktor yang penting. Kemudian juga banyak Kepmen yang lain yang menunjang, salah satunya adalah Kepmen LH nomor 13 tahun 95. Kalau Bapak Ibu yang dari industri barangkali sudah sangat familiar dengan Kepmen ini, yaitu tentang baku mutu emisi dari sumber tidak bergerak, yang mana baku mutu emisi yang dari sumber tidak bergerak ini, Kepmen ini sangat powerful, karena hampir semua industri menggunakan Kepmen 13 tahun 95 sebelum masing-masing industri mempunyai baku mutu sendiri. Semuanya dulunya menggunakan Kepmen 13 tahun 95. Kemudian kita lihat, ini ada beberapa contoh saja tentang baku mutu emisi ya. Jadi ini ada Kepmen LH nomor 19 tahun 2017 tentang industri semen. Kemudian baku mutu emisi untuk kegiatan pertambangan itu nomor 14 tahun 2014. Kemudian ada Permen LH 07 tahun 2007 tentang industri gula dan sawit. Dan juga yang terakhir nih 2019 yang nomor 15 tahun 2019 tentang pembangkit pembangkit termal. Sebagian dari permen-permen ini sebenarnya saya juga terlibat ikut dalam kajian dan studi menetapkan angka berapa sih baku mutunya. Nah, itu sebenarnya saya sudah ikut dari tahun 2007 ini tentang Permen LH nomor 7 tahun 2007, ini juga saya sudah terlibat dalam pembuatan Permen LH ini. Kemudian ada sebelum sampai ke pengendalian, saya sedikit
memberikan tentang apa sih definisi pengendalian pencemaran udara. Di sini ada dari PP 41 ya, di sini saya ambil, adalah upaya pencegahan atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Kemudian apa itu sumber pencemar, nanti bisa dibaca juga sendiri. Kemudian yang ingin saya tekankan di sini adalah baku mutu. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak di sini adalah batas kadar maksimum dan atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara. Nah, jadi ini bagi sumber pencemar yang menghasilkan sumber pencemar, kegiatan termasuk industri atau pembangkit atau sektor yang lain itu harus mengacu kepada kata baku mutu emisi ya. Dan baku mutu emisi ini mungkin berbeda dengan air, ada efluen. Baku mutu emisi di udara ini sangat-sangat beragam dan juga tergantung dari jenis kegiatannya. Ini hanya tadi sudah saya sampaikan beberapa contoh tentang baku mutu industri. Nah, untuk bisa kita lihat ada beberapa cara teknik atau cara yang digunakan untuk menyisihkan polutan, bisa untuk menurunkan sebagian atau mengeliminasi secara keseluruhan. Itu adalah cara atau teknis. Dan banyak cara yang bisa dilakukan. Dan banyak metode. Tapi kita harus tahu memilih metode atau cara yang paling tepat atau yang paling cocok untuk apa yang sumber apa yang kita miliki. Ya. Kemudian juga kita harus tahu bagian besar polutan udara itu berasal dari proses pembakaran. Industri itu juga ada pembangkit, transportasi. Ini sumber utamanya biasanya berasal dari pembakaran. Saya kasih warna sektor industri karena kita mau membahas tentang industri. Sehingga kenapa industri melakukan pengendalian pencemaran udara. Ada beberapa faktor ya, kenapa industri ini perlu melakukan pengendalian. Yang pertama karena tadi peraturan. Dengan adanya peraturan atau regulasi, kalau di Indonesia ya tertuang dalam baku mutu emisi, maka industri wajib memenuhi peraturan atau regulasi yang ada. Nah itu maka industri itu perlu ya diwajibkan untuk melakukan pengendalian. Kemudian juga yang bersifat volunteer, misalnya ada proper. Ada proper itu juga sifatnya volunteer, boleh mau ke hijau, ke emas ya. Tapi yang compliant itu wajib ya. Jadi ada yang comply untuk biru itu sebenarnya juga wajib dipenuhi oleh industri. Kemudian yang kedua, industri itu sebenarnya bisa punya keuntungan secara finansial. Punya keuntungan secara finansial. Seperti apa? Kalau kita sudah melakukan pengendalian, banyak. Harus kita coba hitung cost benefit analisisnya seperti apa. Kenapa kita bisa mengatakan punya keuntungan finansial? Misalnya kita tidak melakukan pengendalian. Berapa banyak dampaknya? Masyarakat yang akan protes, karyawan kita yang akan sakit, berapa biaya rumah sakit, dan seterusnya. Kalau kita compare, sehingga kalau kita akan menambah air pollution control atau pengendalian pencemaran. Yang ketiga, karena market pressure. Pada saat ini itu ada tekanan-tekanan pasar, apalagi kalau produknya mau ekspor. Nah itu market nggak mau beli kalau industrinya adalah dirty industry. Industri yang kotor, industri yang tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik, tidak peduli dengan pengelolaan. Nah, itu biasanya juga menjadi salah satu faktor, terutama yang mau eksportir ya, itu sangat penting. Kemudian yang keempat tentunya ada personal commitment, biasanya dari owner, kemudian dari top management dan maupun dari bottom. Jadi dari dua sisi, bottom maupun top management. Itu perlu kenapa industri. Kemudian bagaimana cara industri melakukan pengendalian? Ada beberapa cara kenapa industri dan bagaimana industri akan melakukan pengendalian. Saya akan memberikan secara singkat saja.
Di sini ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan di industri. Yang pertama, melakukan prevention atau pencegahan, kemudian bisa melakukan recycle atau recycling, kemudian bisa melakukan redesign dari apa yang sudah ada, mungkin didesain ulang. Kemudian yang keempat ini saya tambahkan, ada implementasi RECP, jadi Resource Efficient and Cleaner Production. Ini juga bisa menjadi salah satu yang bisa menjadi pendekatan, dan RECP ini sudah mengcover yang poin 1 dan poin 2 sebenarnya. Ada prevention, ada recycle. Itu juga sudah masuk di dalam project yang disebut dengan Resource Efficient and Cleaner Production. Kelima adalah end of pipe. End of pipe ini adalah alternatif terakhir. Jadi last alternatif, tapi ini yang akan kita bahas lebih banyak. Jadi opsi terakhir yang jika memang tidak ada lagi opsi, maka end of pipe harus dilakukan. Nanti akan kita lihat. Prevention di sini adalah melakukan pencegahan, banyak yang bisa dilakukan. Misalnya untuk pembangkit yang besar, kita harus lihat bahan bakar yang digunakan seperti apa, fuel quality-nya, kadar abunya, kadar sulfurnya misalnya. Kemudian operation, proses operating condition, temperaturnya itu berpengaruh terhadap emisi NOx. Kemudian juga bisa melakukan improvement untuk peralatan-peralatannya, misalnya ada leaking dan sebagainya, supaya tidak ada yang disebut dengan fugitive emission. Kemudian pada saat loading, unloading itu bisa menggunakan enclosed, ya, yang tertutup, supaya itu tadi bisa mengurangi fugitive, emisi fugitive atau emisi larian. Nah, karakteristiknya dari prevention ini biasanya save money, lebih hemat, kemudian tapi juga tergantung dari proses improvementnya. Jadi hemat, tentunya hemat biaya kalau kita bisa mencegah dari dalam, tentunya lebih. Yang kedua, ini adalah tentang recycle, jadi tentang recycling. Ini kita biarkan berjalan seperti apa adanya, tapi sebagian material bisa dikembalikan, bisa di-recycle, jadi bisa dimasukkan atau di-recycle kembali, atau dimanfaatkan atau digunakan dalam bentuk yang lain. Jadi keperluan treatmentnya bisa berkurang, jadi karena sebagian bahan atau material limbah yang dihasilkan bisa di-recycle. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini adalah redesign. Mungkin akan membuat new process, tapi ini juga biayanya biasanya agak mahal. Ada new process atau desain, misalnya semen itu dulu pakai wet process, kemudian menjadi dry process misalnya. Nah, itu adalah desain yang baru, kemudian bisa mengurangi beberapa limbah atau mungkin pabrik-pabrik yang lain, ya, itu bisa di-redesign ulang atau didesain ulang sehingga limbah dapat dieliminir, kemudian tidak lagi diperlukan treatment. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang resource efficient dan cleaner production. Resource efficient and cleaner production ini adalah bagaimana kita menggunakan sumber daya seefisien mungkin bisa dengan penggunaan sumber daya. Target utamanya adalah air dan bahan baku. Dengan mengurangi pemakaian ketiga unsur tadi, energi, air, dan bahan baku, otomatis dia akan mengurangi jumlah limbahnya, yaitu emisinya, limbah udaranya, gasnya, kemudian limbah padat, maupun limbah cair. Jadi ini lebih kompleks, lebih mencakup tidak hanya udara. Dan tentu saja kalau kita bisa meningkatkan efisiensi dalam berproduksi, kemudian juga bisa menurunkan risiko terhadap lingkungan dan juga kepada manusia. Jadi ini mengenerate kesejahteraan manusia. Jadi ini sedikit tentang resource efisien. Nah, proyek resource efisien ini sudah dijalankan dulu tahun berapa ya? 2015 sampai 2014-15 mungkin ya, sampai 2017. Ini dengan kebetulan saya dengan Pak Chandra melakukan resource efisien di beberapa industri di Indonesia, baik sampai di Makassar, Medan, Jawa Timur, semua ya sudah diimplementasikan dengan
cukup baik, hanya saja tentunya harus kita lihat di monitoring hasilnya. Nah, dengan adanya RECP tadi, sebenarnya bisa melakukan, kalau dilihat dari gambar di sini, up the pipe dan end of pipe. Ya, jadi sebenarnya yang RECP ini sampai ke daur ulang tadi, sampai ke recycling. Kalau sudah pengolahan limbah, ini end of pipe, ini sudah tidak masuk ke RECP. Jadi ada keuntungannya tentunya sebelum limbah itu timbul di up the pipe ini. Kemudian tadi prevention, pencegahan, tapi juga sifatnya profit center atau saving, tadi sudah saya sebutkan. Nah, dengan RECP itu sebenarnya mencakup 3 hal. Mencegah, mengurangi, dan juga merecycle. Jadi 3, mencegah, mengurangi, mendaur ulang, kemudian end of life-nya ini setelah timbul tentunya ada menggunakan air pollution control, pengendalian pencemaran udara di sini. Ini sifatnya lebih cost center ya, jadi dari paling ujung ini adalah saving, kemudian biayanya semakin ke kanan tuh semakin tinggi cost center. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir ini adalah tentunya ini yang disebut dengan business efficient. Ini adalah yang pada akhirnya end of life. Sepertinya ada suara, apakah bisa di-mute yang ada peserta yang masih unmute. Kemudian di sini ada end of life atau aplikasi air pollution control system. Di sini yang paling akan kita bahas nanti adalah dari sini. Ini adalah dari waste-nya atau emisinya yang keluar di sini, efek emisi. Ini harus dilakukan pengendalian atau treatment. Nah, karakteristiknya secara konseptual sederhana, tetapi mungkin sangat-sangat mahal. Jadi, cost-nya end of pipe ini bakalan sangat mahal. Dan end of pipe ini tidak bisa menyelesaikan masalah fugitif. Jadi, fugitif tentunya tidak bisa diselesaikan di end of pipe di sini. Tetapi ini akan memerlukan treatment yang cukup besar dan banyak sekali yang bisa dilakukan untuk treatment ini. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, prinsipnya sebelum kita memilih end of pipe jenisnya apa, ini ada prinsip dasar dari pengendalian yang harus kita tahu dulu. Yang pertama tadi peraturan sudah kita bahas tentang peraturan baku mutu emisi. Ya, karena peraturan itulah yang harus kita capai. Kalau baku mutu emisinya adalah partikulat 50 mikrogram per meter kubik, kita harus bisa atau mampu melakukan pengendalian sehingga emisi yang keluar tidak lebih dari 50 mikrogram per meter kubik. Nah, ini peraturan baku mutu yang berlaku yang harus kita ikuti. Yang tahu dulu, identifikasi jenis emisinya apa sih yang mau kita kendalikan? Kita punya apa? Apakah polutan kita itu partikulat misalnya? Apakah polutan kita gas? Kalau gas itu apa? Masih banyak. SO2 kah yang paling besar? Atau CO? Atau NOx? Atau di sana ada heavy metals misalnya? Ada HCl? Ada HF? Kemudian juga ada unsur lain nih sekarang yang ada PCB, dioksin, furan, ada PAH, ada VOC, itu juga merupakan unsur-unsur atau polutan gas yang lain yang harus dipikirkan. Kemudian juga kita harus bisa mengidentifikasi sumbernya. Tentunya sumbernya apa? Sumber dan proses yang terbentuknya. Apakah dia dari ketel uap misalnya, ataukah dari proses utamanya apa? Dalam industri itu kan punya proses utama, ada yang mungkin proses pendukung, jadi misalnya kayak pembangkit kecil, ketel uap, barangkali menjadi proses pendukung ya. Kemudian bisa juga ada material handling proses, kemudian ada loading, unloading material, itu juga adalah sumber yang harus kita tahu, sehingga kita akan memilih nanti alat pengendali pencemaran udara yang tepat. Kemudian, nah di sini aplikasi alat pengendalinya. Di sini ada kita bagi 2.
Jadi ada pengendali untuk emisi partikulat, kemudian ada pengendali untuk emisi gas. Ini kalau mau belajar detail yang pengendali partikulat ini biasanya 1 semester. Kemudian untuk emisi gas ini bisa 1 semester sendiri ya. Jadi sangat singkat, jadi saya akan hanya memberikan highlight ya saja. Kemudian di pengendali partikulat ini ada dry collector, ada wet collector. Dry collector di sini, kalau kolektor di sini ada settling chamber, ada cyclone, ada electrostatic precipitator, ada fabric filter. Kemudian wet collector itu adalah ada wet scrubber. Kemudian ada spray tower, di wet scrubber, wet collector itu banyak juga jenisnya. Ada venturi scrubber ya, dan seterusnya. Nah, untuk pengendali emisi gas itu ada apa? Ada incinerator, ada combustion. Kemudian ada absorpsi, ada adsorpsi, ada kondensasi, ada flue gas desulfurisasi yang merupakan bagian dari absorpsi. Nah, itu bisa. Nah, saya akan menunjukkan sedikit contoh tentang beberapa karakteristik dari pengendali. Ini contohnya adalah cyclone misalnya. Cyclone itu masuk dry collector. Dia hanya bisa menyisihkan partikel yang ukurannya di atas 20 mikron. Kalau multicyclone bisa di bawah 20 ya, 5 sampai 20. Efisiensinya juga tidak bisa tinggi sekali, 60 sampai 90%. Kemudian kelebihannya dia capex-nya rendah. Capital expenditure-nya biasanya lebih rendah. Sekarang sudah sering dipakai sebagai pre-cleaner karena sudah nggak bisa memenuhi baku mutu lagi kalau pakai cyclone. Jadi harus pakai yang lebih canggih lagi. Dan bisa beroperasi pada suhu yang tinggi. Efisiensinya rendah kalau partikelnya halus. Ini adalah salah satu cyclone yang saya desain tahun 2001 atau 99, ini lama sekali ya. Jadi ini adalah desain saya untuk salah satu industri gula di Jawa Timur tahun 2001. Ini ukurannya 1,5 meter. Cyclone, single cyclone ini. Kemudian ada juga fabric filter di sini. Fabric filter ini lebih tinggi efisiensinya hingga mencapai 99,9 plus ya Mas. 99,9 plus. Nah, capex-nya juga untuk efisiensi yang tinggi 99,9 plus. Capex-nya relatif lebih rendah. Kemudian juga tidak terjadi korosi dengan kemudian powernya moderate, tapi ingat bahwa fabric filter juga punya kekurangan. Pada suhu yang tinggi tidak tahan. Kemudian perawatannya relatif sulit karena begitu satu rusak, ini satu bagnya rusak, itu harus overhaul semuanya. Ya, jadi kemudian juga tidak tahan pada asam basa, tapi sering digunakan untuk industri semen, baja, pulp and paper. Ini banyak yang menggunakan fabric filter. Ini adalah ESP, electrostatic precipitator. Ini juga saya ambil dari salah satu industri semen ya di Indonesia. Saya lupa persisnya di mana. Ini adalah efisiensinya juga normalnya harusnya 99,9. Dia bisa digunakan untuk volume yang besar, kemudian bisa beroperasi pada suhu yang tinggi, tapi juga memerlukan investasi yang tinggi. Ya, jadi itu. Ini wet scrubber. Berikutnya, saya akan coba lebih cepat. Ini adalah wet scrubber. Wet scrubber ini juga biasanya efisiensinya tergantung dari energi yang digunakan. Kalau mau efisiensi lebih tinggi boleh, tetapi biasanya pressure drop-nya juga tinggi. Ya. Kemudian bisa beroperasi pada suhu tinggi karena biasanya menggunakan air. Space yang digunakan tidak terlalu besar. Nah, ini adalah juga salah satu wet scrubber yang saya desain yang sudah dipasang ya, ini juga di salah satu industri juga di Jawa Timur. Ini diameternya 6 meter, tidak besar sekali. Beda dengan ESP tadi yang bisa sebesar rumah. Ya, mungkin kalau teman-teman yang dari semen sudah paham betul apa itu ESP. Ya. Jadi ini adalah wet scrubber pada saat itu masih konstruksi. Ya. Jadi saya punya foto. Saya nyari yang sudah jadi nggak ketemu, tapi saya punya yang sedang konstruksi.
Kemudian untuk SO2 kontrol, saya berikan satu contoh saja, yaitu SO2 bisa menggunakan wet flue gas disulfurisasi, bisa menggunakan limestone, ya, bisa menggunakan dry injection, ya, bisa menggunakan seawater FGD. Ini adalah salah satu yang kajian saya yang terakhir itu tahun 2019 dengan PJB, ya, pembangkit di Jawa Timur, untuk melakukan kajian juga untuk SO2, pengendalian SO2 untuk pembangkit, yang mana karena dia juga dekat dengan laut, maka seawater ini yang paling cocok untuk di pembangkit yang ada di Jawa Timur yang kita lakukan kajiannya tahun lalu. Nah, ini hanya contoh teknologi untuk FGD, untuk seawater, ya, jadi juga sebenarnya tidak sulit, hanya dia menggunakan atau memanfaatkan air laut yang sudah dipakai untuk sebagai kondensor di sini, sebagai pendingin, kemudian digunakan sebagai absorbernya di sini adalah menggunakan seawater system. Jadi kemudian dilakukan aerasi di sini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan. Oke, jadi itulah beberapa teknologi yang yang dapat dipilih, dapat nanti sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan pengendalian di sektor industri. Nah, ini bagaimana kita akan memilih alat yang sesuai dengan apa yang kita miliki, ya, atau emisi yang kita miliki. Ini hanya satu gambaran bahwa ini ada smoke di sini. Smoke artinya flue gas yang akan kita sisihkan. Di situ banyak sekali, ada partikulat, mungkin ada gas. Kemudian pilihannya juga banyak nih, tadi ada filter, ada spray, ada plate collector, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita akan memilih yang sesuai? Kita harus lihat faktor dulu, faktornya apa yang akan mempengaruhi pemilihan, atau kita mau milih alat, atau kalau kita mau melakukan desain APC, ini saya singkat, Air Pollution Control, itu ada beberapa faktor. Karakteristik fisik dan kimia dari polutan itu sangat diperlukan, ya. Jadi untuk flue gasnya kita harus tahu dulu. Kemudian konsentrasi polutan atau green loading kalau partikulatnya, itu juga kita harus tahu dulu berapa levelnya. Tingkat penyisian yang kita butuhkan atau kita harapkan berapa, mau 90%, mau 80%, mau 99%, nah itu adalah tingkat penyisian. Kemudian ini yang sangat-sangat penting, distribusi ukuran partikel. Kalau kita akan menyisihkan partikel, kalau emisi yang akan kita remove tadi adalah partikulat, distribusi ukuran partikelnya. Nah, kemudian yang untuk gas di sini, yang terakhir ini adalah kondisi gas, atau kita juga harus tahu explosive limitnya, yang disebut dengan LEL atau UEL. Nah, itu kita harus tahu kalau kita gas yang akan kita kendalikan. Ya, jadi ada beberapa yang penting untuk partikulat, ada yang penting untuk gas. Karakteristik sedikit di sini, flue gas atau pembawa kontaminan, itu kita harus tahu korosivitasnya, tingkat asam basa, apakah dia mudah terbakar, kemudian suhunya berapa, karena temperatur ini penting tadi. Kemudian komposisi flue gasnya, apakah di situ ada CO, ada CO2, berapa persen oksigen yang keluar, ya. Kemudian konsentrasi polutan utamanya apa dan berapa. Kalau ini adalah efisiensi, sangat sederhana di sini, bahwa keluar dari proses tadi ada flue gasnya, itu tadi berapa loadingnya, inlet loadingnya yang mau masuk ke control device, kemudian outletnya berapa. Nah, ini adalah efisiensi yang kita butuhkan. Nah, efisiensi yang kita butuhkan tentunya bahwa yang keluar dari cerobong ini harus sesuai di bawah baku mutu emisi. Kemudian di sini ada distribusi ukuran partikel yang berikutnya, bahwa partikel atau debu yang ada di udara ambien maupun yang keluar dari cerobong itu ukurannya sangat beragam. Kita nggak tahu berapa persen yang ukuran 10 mikron, berapa yang ukuran di bawah 1 mikron. Nah, itu kita harus tahu sehingga kita bisa memilih alat pengendali yang sesuai.
Ya, ini distribusi ukuran partikel itu beragam sebenarnya dari sangat kecil, nano, bahkan sampai ke 100 mikron. Ini biasanya ukuran partikel yang ada di teropong. Kemudian kita harus tahu grade efisiensi nantinya. Grade efisiensi ini harus kita buat. Ya. Ini adalah contoh ini. Jadi untuk ketel uap ya, di salah satu desain saya, ini contoh asli desain, hasil desain. Di sini adalah diameter partikel efisiensi. Nah, sehingga kita harus melihat hubungan antara diameter partikel dengan efisiensi dari alat tersebut. Jadi misalnya ini cyclone yang saya desain, cyclone. Ini kalau untuk partikel ukurannya 20 mikron, dia efisiensinya nggak sampai 80%. Jadi kita harus tahu dulu. Sehingga kita punya yang disebut dengan grade efisiensi. Oke, berikutnya yang penting dalam gas, dalam pengendalian gas, ini kita harus menghitung dulu tahu flow rate yearly biasanya, rata-rata berapa, maksimum berapa. Temperatur rata-rata berapa, maksimum berapa. Dalam 1 tahun minimum. Konsentrasinya rata-rata dan maksimum. Karakteristik partikulatnya dalam flue gas kita juga harus tahu. Konsentrasi oksigen, kadar oksigennya berapa persen, minimum, rata-rata, dan maksimum. Konsentrasi polutan gas yang akan kita sisihkan tentunya. Kemudian juga kita harus tahu apakah ini mudah terbakar atau tidak. Apakah ini mudah terbakar, gasnya atau tidak. Karena kalau dia mudah terbakar, gas-gas itu harus kita pikirkan. Tadi yang disebut dengan explosive limit. Explosive limit ini kita harus tahu jika yang akan kita itu adalah misalnya organic compounds, karbon monoksida, CO. CO ini bisa eksplosif kalau terlalu tinggi konsentrasinya. Nah, ada hidrogen atau yang kadang-kadang ada ya, tapi kadang jarang. Tapi kemudian ada H2S yang harus kita tahu explosive limitnya. Apa sih explosive limit kira-kira? Nah, ini secara singkat saja. Ada dua sebenarnya, ada yang disebut dengan explosive limit, lower explosive limit, ada yang disebut dengan explosive limit. Nah, lower explosive limit ini adalah batas konsentrasi bawah, ya, yang mana setelah di bawah dari LIL itu tidak akan terjadi eksplosif. Itu adalah LIL, lower explosive limit, adalah batas bawah bisa terjadi peledakan atau explosive limit. Ini terjadi karena apa? Bahan bakarnya sangat sedikit, ya, fuelnya, konsentrasi yang bisa terbakar hanya kecil, sehingga tidak akan terjadi eksplosif. Kemudian ada upper explosive limit, itu batas atas, di mana setelah itu, jadi kalau misalnya explosive limitnya di atas itu 80% misalnya, berarti setelah angka 80 malah aman. Jadi kita harus menyimpan, kondisikan polutan kita di bawah LIL atau di atas LIL. Dan biasanya ada fluktuasi, sehingga kita harus ada spare ya. Tidak bisa pas di bawah LIL-nya 20, kita ngambilnya 19, tidak boleh, harus ke bawah. Paling tidak 25%. Nah, itu adalah ini. Kemudian, ini sudah mau sampai ke akhir, bagaimana memilih dan mendesain alat yang sesuai dengan emisi. Tadi sudah banyak kita bicara tentang konsep, prinsip pengendaliannya, kemudian sudah bicara tentang beberapa metode alatnya, kemudian, nah kita sekarang akan melihat. Nah, kita harus bahwa seharusnya kita memilih itu adalah yang achievable dan best available technology. Achievable artinya juga bisa terjangkau, tapi juga adalah alat yang terbaik yang ada yang bisa mengakomodir kebutuhan kita. Nah, itu yang disebut dengan achievable best available technology. Nah, ini salah satu contoh dalam kita memilih alat untuk industri ini, kita harus bisa mengevaluasi secara keseluruhan. Secara keseluruhan proses itu, karena satu alat dengan alat yang lain sangat berhubungan ya. Untuk udara, temperaturnya berubah, flow-nya berubah, besarnya
besarnya air pollution controlnya juga berubah. Jadi kita harus bisa melakukan evaluasi secara keseluruhan atau evaluasi seluruh proses. Jadi misalnya dari mulai di proses pembakaran, kemudian di situ ada hood-nya, mulai kita juga harus memilih bentuk hood-nya, ada canopy hood, semi enclosed hood, dan side draft hood ya, dan ini masing-masing. Ini biasanya satu lecture sendiri untuk memilih hood-nya. Ducting juga begitu. Ya, berbagai macam, mungkin bahannya boleh carbon steel, boleh stainless steel misalnya ya. Ini adalah untuk ductingnya. Kemudian gas conditioning apakah diperlukan atau tidak, tergantung. Kalau kita perlu pendingin misalnya karena air pollution control kita mempunyai kapasitas temperatur yang terbatas, kita membutuhkan gas conditioning, mungkin bisa spray chamber, bisa cooler, atau alat yang lain ya. Mekanisme dengan kasus COVID yang ada. Nah, kita lihat perkembangannya di sini kita lihat juga. Kemudian baru dari ini baru kita akan memilih control device yang kita butuhkan. Control device yang kita butuhkan itu kita harus sesuai tadi kriteria yang di depan tadi, ada baku mutunya, jenis polutannya, apa levelnya. Nah, ini akan kita menentukan di sini. Gas conditioning juga menentukan. Nah, dari air pollution control kita bisa melakukan pollutant removal di sini dan treatment. Tergantung, kalau kita wet scrubber kita memerlukan juga clarifier yang lain atau memerlukan untuk mengendapkan lumpurnya. Jadi ini bisa. Jadi ini tergantung pilihannya. Nah, ini kemudian ada juga ancillary equipment di sini. Misalnya ada pump, kemudian dan lain-lainnya yang mungkin dibutuhkan, cooling tower bisa jadi dibutuhkan. Misalnya kalau di geothermal waktu itu juga dia ada cooling tower ya. Nah, jadi ini adalah kemudian fans ini sama ini sangat erat hubungannya karena fans ini nanti adalah berapa energi yang dibutuhkan, dan juga deretan ini tadi dari mulai capture, ducting, gas conditioning, control, itu kita harus tahu berapa total energi yang dibutuhkan, delta P-nya, pressure drop-nya, sehingga nanti di sini juga akan menentukan fans, motor fans yang dibutuhkan itu berapa dan jenisnya apa. Ya, mau pakai radial misalnya atau yang lainnya. Kemudian baru di sini ke cerobong. Jadi ini adalah sebenarnya bagaimana kita melakukan pemilihan alat, itu kita harus secara keseluruhan kita evaluasi, kemudian baru ada lagi faktor yang kita pertimbangkan, ini secara teknis kita evaluasi, tapi ada faktor lain yang harus kita pertimbangkan, apa itu? Coba kita lihat dalam chart yang berikutnya. Ini saya ambil dari bukunya Profesor Noll. Profesor Noll itu adalah profesor saya waktu saya sekolah di Amerika. Kebetulan beliau membuat buku tentang air pollution control dan saya ikut kontribusi pada saat saya masih mahasiswa, ini udah lama sekali. Di sini kita harus tahu tadi yang pertama, device karakteristik itu apa saja. Di sini ada reliability-nya, energy consumption-nya, kemudian efisiensinya. Ini adalah control device yang karakteristiknya. Mereka punya itu, kemampuan kerjanya dan lain-lain itu ada di sini. Ya, ini masih bagian teknis tadi yang bisa pindah ke sini. Kemudian efisiensinya, flexibility-nya, gas preconditioning-nya, handling load capacity-nya. Nah, ini ada di sini ya. Di sini ada device performance-nya. Kemudian technical feasibility, apakah di sini pernah dilakukan kalau kita memilih alat A, apakah alat A ini tadi pernah secara teknologi sudah proven teknologi, sudah sering digunakan, ada contoh yang sama pernah menggunakan teknologi ini kita anggap feasible secara teknis. Desain parameternya, nah itu kita lihat. Kemudian setelah kita tahu ketiga-tiganya ini kita perhatikan atau kita pertimbangkan, maka kita control devices. Mungkin pilihan kita tidak hanya satu, 2 atau 3 pilihan coming up ya. Jadi dari evaluasi teknis kita bisa memilih sampai akhirnya mungkin 2 atau 3 pilihan.
Nah, kemudian bagaimana kita untuk memilih salah satu? Nah, itu harus kita lihat lagi adalah cost. Jadi kita harus melihat adalah total annual cost dari alternatif yang ada. Mungkin kita harus juga evaluasi source-nya, kemudian kontrol regulation-nya, tadi peraturannya bagaimana yang tadi, termasuk apakah bisa impor barangnya available di Indonesia misalnya, ataukah kita harus impor, misalnya wet scrubber yang pernah saya desain, ternyata apa? Nozzle-nya tidak ada di Indonesia. Terus saya harus impor dari Amerika. Jadi pada saat saya mendesain, saya impornya banyak. Saya berikan untuk industri punya spare. Ya, nah itu juga harus kita pikirkan ketika ada bagian-bagian yang harus diimpor. Ya, kemudian setelah kita memperhatikan total annual cost of alternatif, ini juga kita harus perhitungkan apa? Bukan hanya capital cost, tapi adalah operational cost-nya. Berapa sih operational cost-nya, maintenance cost-nya, operational cost-nya, sehingga kita harus milih yang terbaik. Ya, jadi ini adalah lebih kepada optimalisasinya atau optimasi, sehingga kita memilih best available control technology. Ini adalah akhir dari presentasi saya, tetapi saya ada satu pertanyaan lagi di sini. Ini adalah beberapa contoh, nanti bisa dibaca sendiri. Ini tipikal, itu kira-kira sumbernya dan kontrol sini bisa dibaca. Ya. Kemudian ini di industri, ini kenapa sulit dilaksanakan. Sebenarnya teknologi ini semuanya sudah pernah ada ya, paling hanya pengembangan, tapi masih banyak industri yang belum melakukan. Kenapa sulit? Karena apa? Harus ada insentif. Kemudian biaya tinggi dan perlu komitmen dari top bottom up. Kemudian mengelola pencemaran udara di sektor industri diperlukan pendekatan-pendekatan baik dari sisi pemerintah, industri maupun juga masyarakat. Baiklah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mungkin silakan Pak, saya kembalikan ke moderator Pak Asep. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Puji, luar biasa presentasi dari Ibu. Demikian juga para peserta baik yang di YouTube, di Facebook maupun yang di Google Meet sangat antusias untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Untuk saat ini saya akan sampaikan dulu 3 pertanyaan dari YouTube. Pertama dari Pak Zulkifli Zalis, sejauh mana bahaya partikulat yang bersumber dari pembakaran janjang kosong di tungku bakar pabrik kelapa sawit? Pertanyaan kedua dari Ibu Sandy Rondonuwu, bagaimana metode untuk penanganan emisi yang mengandung merkuri? Kemudian yang ketiga dari Pak Arinaldi, mohon penjelasannya mengenai nilai emisi yang terukur perlu dikoreksi terhadap oksigen dan kondisi temperatur dan tekanan standar. Apakah itu untuk semua parameter, termasuk partikulat? Itu barangkali, Bu, 3 pertanyaan dari YouTube. Nanti saya sambung lagi. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Asep. Ada 3 pertanyaan. Tadi bahaya partikulat. Partikulat itu sangat berbahaya, tergantung juga ukurannya. Jadi kalau partikel dengan ukuran di bawah 2,5 mikron, partikel dengan ukuran di bawah 2,5 mikron, tentu itu sangat berbahaya. Bahayanya partikulat itu adalah karena juga komposisi kimianya. Komposisi kimia yang ada di dalam PM2,5. Ya, jadi kalau komposisi kimia di dalam PM2,5 itu apa saja di sana. Nah, itu yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Kemudian partikel yang berukuran di bawah 2,5 mikron, kita tahu bisa masuk ke dalam paru-paru kita dan bisa mengakibatkan banyak sekali masalah terhadap paru-paru kita ya, tentunya iritasi saluran pernafasan, kemudian kemudian juga pembengkakan, termasuk sekarang yang dari virus corona itu, pneumonia itu kan juga salah satu impact dari pencemaran udara ya. Jadi
tidak hanya SARS aja, tidak hanya corona virus, partikulat juga bisa menyebabkan pneumonia. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang bagaimana emisi merkuri? Merkuri ini adalah termasuk yang semi volatile. Ya, jadi merkuri kalau di industri itu masuknya adalah semi volatile. Nah, dia sebenarnya kalau kita sudah memasang, sebenarnya dia juga mudah terkondensasi. Pengalaman saya, emisi merkuri ini kalau sebenarnya kita mempunyai air pollution control untuk partikulat yang bagus, sebenarnya otomatis dia akan mereduksi Hg yang cukup tinggi. Ya, jadi kalau mau spesifik, sebenarnya ini tidak ada spesifik untuk merkuri karena pasti akan mahal, tapi sebenarnya attach kepada air pollution control yang ada, itu adalah untuk merkuri. Pertanyaan yang ketiga adalah nilai emisi apakah akan dikoreksi dengan yes. Jawabnya adalah iya. Jadi emisi yang keluar tentunya harus dikoreksi dengan konsentrasi oksigen. Oksigennya berapa persen? Tergantung dari peraturannya. Jadi kalau misalnya semen itu harus dikoreksi ke 10% oksigen. Itu untuk semen. Nah, kalau misalnya bukan semen, pembangkit itu harus dikoreksi juga untuk 7% oksigen. Jadi ada 7% oksigen untuk misalnya pembangkit, kemudian ada 10% untuk semen, dan setiap industri mempunyai peraturan, mungkin 5% oksigennya. Itu harus kita koreksi. Emisi yang keluar dari cerobong itu harus semuanya kita koreksi, tidak hanya partikulat, termasuk partikulat. Ya, jadi pengalaman kita banyak industri yang tidak mengkoreksi ke oksigen maupun ke normal meter kubiknya. Karena apa? Mereka mengukur menggunakan SEM, ya, continuous emission monitoring. Lalu dengan SEM tidak dikoreksi SEM-nya, dikeluar itu langsung dibaca. Apakah SEM-nya sudah pernah dikoreksi dengan kondisi temperatur dan tekanan untuk normal meter kubik ataupun dengan oksigen yang disyaratkan. Jadi baik itu SO2, kemudian partikulat maupun yang lain harus dikoreksi dengan baik. Itu saya kira Pak Asep, silahkan yang kalau ada pertanyaan yang lain. Ya, baik Bu. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Aksgani, pabrik semen sekarang ini diarahkan menggunakan sumber energi dari batu bara. Permasalahannya adalah trace metal pada emisinya. Pollution control apa yang paling sesuai? Pertanyaan kedua dari Ibu Filzah Mujadidah. Teknologi apa yang sesuai jika karakteristik pengeluaran polutan terlalu fluktuatif, khususnya parameter pH. Terkadang pH mendekati 2, terkadang mendekati 10 atau 11 dengan kondisi luas perusahaan yang minim. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bapak Sutomo, jika konsentrasi ozon terdeteksi oleh sensor AQMS pada malam hari, apakah hasil pembacaan sensor tersebut valid? Karena dari beberapa literatur bahwa ozon terbentuk dengan bantuan cahaya matahari. Itu barangkali Bu, 3 pertanyaan. Oke. AQMS, ya, oke. Yang pertama tadi adalah batu bara. Pabrik semen diarahkan menggunakan batu bara. Bukannya pabrik semen sudah lama menggunakan batu bara ya, selama ini juga pabrik semen itu sudah menggunakan bahan bakar utamanya adalah batu bara. Saya kira bukan diarahkan, memang dari dulu kayaknya pabrik semen udah lama menggunakan batu bara sebagai
bahan bakarnya. Kemudian mulai bergeser pabrik semen itu menggunakan sebagian substitusi, ya substitusi menggunakan bahan bakar alternatif. Ya, tapi itu kan hanya sekian persen. Jadi hanya substitusi sekian persen itu adalah menggunakan bahan bakar alternatif. Nah, tetapi memang dalam batu bara ini memang ada trace element yang sebenarnya ini juga sama karena trace element ini juga attach ke partikulat, ya, attach ke partikulat dan juga sebagian gas itu kalau suhunya sangat tinggi. Biasanya pada suhu tinggi, termasuk yang semi volatile itu biasanya menghasilkan. Nah, tetapi kita harus lihat untuk memasang air pollution control itu adalah risikonya, biayanya cukup tinggi. Kita harus melihat dulu apakah trace element yang muncul ini masih di bawah baku mutu ataukah dia sudah lebih tinggi dari baku mutu. Nah, tapi kalau trace element ini yang bersifat yang bentuknya adalah padat, biasanya sudah attach ke partikulat. Ya, jadi sudah attach ke particulate matter-nya. Jadi sudah bisa disisihkan dengan public filtration atau dengan public filtration atau dengan ESP ya kalau di industri semen itu. Tetapi bisa saja akan attach lagi menambahkan kalau memang sangat-sangat tinggi. Dan jika memang itu berada di gas. Jadi untuk pengalaman kita mengukur selama ini ke industri semen, itu trace metal dalam gasnya itu kecil. Yang besar itu adalah ada di dalam partikulat juga. Jadi ada yang di gas dan juga ada yang di partikulat. Nah, itu tergantung. Ya, biasanya yang semi volatile itu adalah merkuri, kemudian ada PB itu termasuk yang semi volatile. Biasanya akan ditemukan juga di dalam gas dan partikel keduanya. Kemudian tadi adalah pertanyaan yang kedua itu alat pengendali apa? Tadi ini industrinya apa ya? Saya lupa yang kedua tadi. Berfluktuasi. Sebentar Bu. pH-nya? Tidak disebutkan sih Bu. Oh, tidak disebutkan ya? Iya. Oh, tidak disebutkan industrinya. Nah, ini sebenarnya kita harus tahu dulu produknya apa yang mau kita kendalikan. Apakah gas, apakah partikulat. Nah, kalau gas pH-nya sangat kecil, artinya dia juga kita harus hati-hati karena bisa korosif. Mungkin tidak bisa pakai, kalau ada partikulat yang pH-nya kecil tidak bisa pakai fabric filter karena kalau dia bersifat asam, dia akan merusak kainnya. Jadi akan merusak kain. Ini kalau misalnya pH-nya rendah. Ya. Kalau pH-nya sangat-sangat rendah itu tidak mungkin menggunakan fabric filter. Nah, itu harus betul-betul dicek berapa sering terjadi fluktuasi. Makanya kita kan harus mengukur kondisi gas itu 1 tahun. Kondisi rata-ratanya berapa, kemudian kondisi maksimum berapa, sehingga kita bisa menentukan alat pengendali apa. Karena ini tadi tidak disebutkan ya. Ya, jenis industrinya apa. Sehingga saya tidak tahu apakah polutannya gas atau partikulat. Yang pasti kita harus melihat kesesuaiannya. Fluktuasi bisa diatasi dengan fluktuasi. Makanya kita harus tahu 1 tahun data. Ya, supaya kita bisa mengantisipasi kira-kira alat apa yang sesuai untuk pengkondisian air pollution control ini. Kemudian yang ketiga, tadi adalah pertanyaannya adalah untuk bukan di air pollution control, tapi di AQMS. Ya, jadi ozon terukur di AQMS pada malam hari. Memang betul, ozon itu terbentuknya pada siang hari, tapi kalau dia sudah ada, tentunya masih bisa terukur. Ya, pembentukannya memang terjadi di siang hari. Ya, jadi ada pembentukan yang terjadi terbentuknya di siang hari. Tetapi kalau dia sudah terbentuk, tentunya dia masih ada di sana dan tentunya bisa diukur dengan AQMS. Ya, jadi AQMS boleh saja diukur, tetapi semua alat yang kita pakai untuk mengukur kita harus kalibrasi dengan metode referensi atau reference equipment yang sudah baku. Ya. Jadi
harus di. Oke, Pak Asep, saya kira itu. Ya, terima kasih Bu. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Jusmi Putuhena. Apakah ada teknologi tepat guna pengelolaan pencemaran udara untuk industri rumahan? Mengingat masyarakat tidak mampu membeli teknologi pengendalian pencemaran udara, sehingga pada akhirnya dibiarkan udara tercemar begitu saja. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Anneke Tarore. Apakah ada alat pengendali pencemaran udara, beberapa gas dan partikulat yang efisiensinya sangat tinggi yang didesain dalam satu alat? Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Munfarida. Tadi Bu Puji menyampaikan bahwa salah satu faktor industri melakukan pengendalian pencemaran udara karena alasan adanya keuntungan finansial dibandingkan jika industri tidak melakukan pengendalian. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung keuntungan finansial ini agar industri mau melakukan pengendalian pencemaran udara? Karena faktanya di lapangan masih ada industri yang tetap lalai. Itu barangkali 3 pertanyaan, Bu. Baik, sangat menarik. Saya lihat tadi beberapa flash pertanyaan-pertanyaan. Saya terima kasih nih teman-teman dari Semen, kayaknya banyak sekali yang hadir. Saya melihat, saya menyapa dulu, ada Bu Eva, ada Bu Erna dari Cirebon, dari Indosmen, ya banyak nih teman-teman yang ada hadir. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah ada pengendalian pencemaran udara untuk rumahan yang tepat guna? Sebenarnya untuk teknologi tepat guna ada saja, bisa saja dilakukan dengan secara sederhana. Karena ingat, kalau misalnya seperti cyclone, itu sebenarnya ukurannya bisa sangat kecil, bisa dibuat secara sederhana, jadi bisa dibuat sangat sederhana. Itu cyclone itu bisa dari kecil sampai besar, ya, jadi bisa dibuat sangat-sangat sederhana. Itu adalah bisa. Kemudian juga mungkin bisa juga dengan ventilasi. Ya, jadi bisa dengan menggunakan ventilasi. Itu bisa yang dilakukan untuk istilahnya disebutnya industrial ventilation, tapi sebenarnya ini skala kecil. Jadi dengan ventilasi, memasang hood sederhana misalnya, kemudian kita alirkan keluar sehingga orang di rumah yang melakukan pekerjaan itu tidak terekspos. Ya, misalnya sebenarnya kayak di batik itu bisa melakukan untuk sederhana, ya, dibuat sehingga seperti tepat guna, tapi yang lebih skala kecil, kemudian lebih sederhana. Kemudian ada juga air filtration yang sederhana juga ada, ya. Jadi air filtration yang sederhana mungkin bisa dibeli juga bisa, ya, jadi ada. Kemudian kalau pertanyaan yang kedua itu adalah Ibu Anneke, apakah ada alat pengendali untuk gas dan partikulat dengan bersama-sama untuk satu alat, tetapi efisiensinya tinggi, ya, dengan efisiensi yang tinggi. Ya, Ibu Anneke, selamat siang. Bisa ya Bu ya, ada. Jadi kalau wet scrubber atau absorpsi itu bisa sebenarnya mengendalikan gas dan partikulat. Tentunya salah satu fokusnya yang paling tinggi, memang tidak bisa keduanya tinggi efisiensinya. Tapi misalnya wet scrubber itu akan diperuntukkan yang utamanya adalah untuk partikulat, tapi juga dia at the same time dia bisa juga mengabsorpsi untuk gas, untuk SO2-nya. Tetapi tentu saja efisiensi yang diharapkan untuk SO2 jika ada SO2-nya tidak terlalu tinggi. Kita lebih fokusnya ke partikulatnya, tapi bisa sekaligus untuk dua. Nah, kemudian juga kalau mau absorpsi yang fokusnya lebih ke SO2-nya, nah itu harus beda lagi. Mungkin kita harus menggunakan flue gas desulfurisasi, ya, atau FGD yang besar, FGD yang spesifik untuk konsentrasi SO2 yang tinggi.
Nah, itu bisa saja, tetapi ya itu tadi, biasanya kita harus betul-betul tahu berapakah uh, konsentrasi polutan yang akan kita sisihkan. Partikulatnya berapa, kemudian gasnya berapa, jenis gasnya apa. Nah, kita harus tahu secara pasti bagaimana sehingga kita bisa mendesain wedge scrubber tadi, selain menangkap partikulat bisa juga untuk gas, polutan gas. Saya kira itu nomor 2. Nomor 3, pertanyaan ketiga tadi adalah keuntungan secara finansial. Bagaimana cara menghitung keuntungan secara finansial? Memang untuk menjelaskan di sini secara detail barangkali agak sulit, tetapi garis besarnya aja adalah kita harus bisa menghitung bahwa berapa sih biaya memasang air pollution control, termasuk biaya operasional. Setahunnya berapa keluar biaya operasionalnya itu untuk memasang air pollution control. Kemudian kita juga harus membandingkan kalau kita tidak memasang tidak memasang air pollution control, biaya operasi yang dikeluarkan berapa dengan tidak memasang air pollution control. Kadang-kadang keuntungan finansial yang dimaksud di sini tidak disadari oleh pengusaha atau oleh perusahaan. Kenapa? Ya, tidak disadarinya karena itu tadi, dia menganggap memasang alat itu adalah mahal. Kemudian perlu maintenance, perlu biaya operasi atau operational cost-nya tinggi, ya. Tetapi kalau kita tidak memasang alat, berapa kira-kira cost-nya? Adakah biaya rumah sakit? Karena kemungkinan karyawannya yang harus ditanggung menjadi sakit karena terpapar polutan yang sangat tinggi. Harus dihitung berapa banyak karyawan yang sakit kalau kita tidak memasang air pollution control. Kemudian berapa biaya rumah sakit yang dikeluarkan oleh perusahaan karena karyawan yang sakit. Yang kedua, kalau karyawan yang sakit, produktivitasnya turun. Kalau ada 10 orang karyawan tidak masuk karena sakit, berapa akan penurunan produktivitas daripada perusahaan karena kehilangan waktu kerja. Harus dihitung pakai uang ya, kehilangan waktu kerjanya, jangan dianggap oh tidak dihitung, itu ada hitungannya. Jadi harus dihitung. Makanya kita harus melakukan perhitungan yang disebut dengan cost benefit analysis. Cost benefit analysis inilah yang bisa kita akhirnya mengetahui, oh ternyata sebenarnya lebih baik kalau saya memasang air pollution control yang mana desain itu punya prestis, tidak ada tekanan publik atau tekanan pasar, tidak diprotes masyarakat sekitar, ya, jadi banyak keuntungan yang lain. Kadang-kadang kita harus membayar loh, memberikan kompensasi ke masyarakat sekitar, itu coba dihitung. Berapa kompensasi ke masyarakat sekitar yang dia juga harus membayar ya. Jadi masyarakat kompensasinya kalau sakit, masyarakat sekitar menjadi tanggung jawab perusahaan, industri juga. Jadi itu yang harus kita hitung juga. Saya kira itu Pak Asep. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Facebook, ada Ibu Ita Margareta bertanya, apakah teknologi pengendalian pencemaran yang digunakan bisa mengalami kejenuhan sehingga pada suatu waktu tidak dapat berfungsi dengan baik? Pertanyaan berikutnya dari Pak Suhardi Tahir, pada industri sawit atau CPO, emisi cerobong yang menghasilkan bau yang menyengat itu mengindikasikan apa? Dalam kasus ini, peraturan mana yang relevan untuk pengendalian pencemaran udara? Kemudian bagaimana kalau industrinya skala kecil, misalnya koperasi, dengan produksi yang sedikit?
apakah tetap merujuk kepada Permen LH 7 tahun 2007. Kemudian yang ketiga dari Ibu Ika Rasti Juliasari, ada dua pertanyaan. Pertama, alat pengendali pencemaran udara yang tepat untuk kebauan di industri pakan ternak itu kira-kira apa, Bu? Kemudian yang kedua, bagaimana mengetahui efisiensi dari APC odor yang dibuat mengingat keterbatasan laboratorium dalam analisis kebauan secara spesifik. Itu barangkali, Bu, pertanyaan dari Facebook. Oke. Ternyata pertanyaannya banyak sekali ya. Masih diterima, masih ada waktu. Iya, Bu. Ada 3 pertanyaan, 4 malah ya tadi. Apakah PPU, pengendalian alat pengendali pencemaran udara itu bisa mengalami kejenuhan? Tentu saja bisa, tergantung. Tergantung alatnya apa. Kalau kita misalnya menggunakan absorpsi, gas terutama, yang akan mengalami kejenuhan itu biasanya untuk gas. Kalau untuk partikulat, itu tidak mengalami kejenuhan. Jadi kalau partikulat tidak. Dan biasanya untuk gas kontrol itu selalu memungkinkan mengalami kejenuhan. Misalnya absorpsi AB dan AD. Itu bisa saja mengalami terjadinya kejenuhan. Nah, kalau sudah jenuh apa yang dilakukan? Bisa dilakukan. Nah, kalau kita melakukan sistem absorpsi, itu biasanya kita selalu memberikan fresh water, fresh liquid. Jadi absorpsi itu menggunakan cairan misalnya, itu harus kita tambahkan air fresh. Jadi tidak air yang dipakai disirkulasikan terus, tidak boleh ya, nanti bisa jenuh. Makanya harus selalu diinjeksi dengan fresh water. Nah, itu yang terjadi supaya tidak terjadi kejenuhan. Kita kalau absorpsi dan proses absorpsi ada prosesnya. Bisa absorpsi itu bisa dilakukan untuk untuk menghindari terjadinya kejenuhan bisa ya. Jadi dia harus misalnya dipanaskan ya, uapnya dengan di cleaning ya, dibersihkan dengan steam. Nah, itu adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya kejenuhan. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya kelapa sawit ya. Kelapa sawit itu ada kebauan, kemudian PPU-nya apa gitu kan untuk kelapa sawit. Kelapa sawit itu baunya dari mana? Kita harus tahu dulu sumber baunya dari mana. Apakah dari tandan kosong, ya, empty fruit buns yang dibakar menjadi bahan bakar. Nah, itu suka warnanya hitam sekali. Saya sudah punya pengalaman dengan kelapa sawit tahun berapa itu 2007, 2006. Itu ngukur kelapa sawit itu asapnya hitam. Tadi saya cari gambarnya mau saya pasang nggak jadi. Nah, gambarnya sangat hitam ya, jadi sangat hitam. Kemudian mereka tidak mempunyai air pollution control yang baik juga banyak di kelapa sawit. Nah, kalau bau ini bisa dihilangkan dengan cara yang sederhana, menggunakan, kalau rumahan ya ini tadi, bisa menggunakan karbon aktif. Jadi bisa saja menggunakan karbon aktif untuk menghilangkan bau. Ini sangat sederhana. Jangan sampai nanti tidak dihilangkan, tapi ini bisa dihilangkan dengan menggunakan karbon aktif skala kecil bisa dilakukan, walaupun ini skalanya skala kecil ya, bisa. Kalau terkait bahan baku mutu mana yang akan dipakai, selagi aktivitasnya mengikut ke 07 tahun 2007 ya harus ke sana, mau nggak mau. Karena yang bisa menentukan itu nanti KLHK. Menurut KLHK itu adalah wajib ke sana ya, wajib membuat laporan ya, KLHK ya. Ya harus tetap mengacu ke yang Permen 07 tahun 2007. Itu harus tetap dilakukan karena tidak bisa kalau kita ada misalnya special case yang akan kita ini
Saya kira tidak bisa, jadi harus tetap menggunakan baku mutu sesuai dengan aktivitasnya. Kegiatannya apa, mengacu kepada yang mana. Nah, itu adalah sebenarnya yang bisa dipilih. Kemudian yang ketiga, sebentar, tadi air pollution industri pakan ternak ya. Industri pakan ternak ini apakah air pollution control yang tepat untuk industri pakan ternak? Kemudian bagaimana mengukur efisiensinya untuk industri pakan ternak tadi dari Ibu siapa tadi? Saya lupa namanya tadi. Nah, untuk pakan ternak karena kebanyakan adalah kebauan, maka ini juga bisa menggunakan adsorpsi Bu sistemnya. Jadi kalau bau itu bisa dengan adsorben. Adsorbennya apa? Yang paling sederhana, paling bisa dilakukan apa? Misalnya ya karbon aktif itu termasuk yang bisa digunakan untuk industri pakan ternak ya kalau dia lebih sumbernya adalah kebauan. Kemudian harus diukur kebauannya karena kebauan yang dimaksud di Permen LH nomor 50 itu 48 atau 50 saya lupa nomor. Itu adalah termasuk H2S. Amonia. Apakah itu ada H2S di sana dan turunannya ya, jadi total reduced sulfur yang ada di sana apakah ada? Nah, kalau ada maka harus mengacu kepada itu yang harus diukur. Jadi kita harus tahu apa yang polutannya, jenisnya apa, nah itu yang harus kita ukur. Kemudian setelah diabsorpsi berapa diukur ya. Jadi biasanya harus dua. Menggunakan charcoal aja Bu, bisa menggunakan samplingnya bisa menggunakan charcoal. Jadi bisa absorpsi kecil pakai charcoal diambil bau, kemudian juga bisa saja ini organik, senyawa-senyawa organik yang lain. Diambil sebelumnya berapa konsentrasinya, kemudian kita pasang adsorben atau adsorpsi yang sederhana. Kemudian setelah absorpsi itu bisa kita ukur lagi. Ya, efisiensinya kita ukur lagi. Jadi itu adalah bagaimana kita mengukur efisiensi untuk air pollution control pada industri pakan ternak. Saya kira itu Pak Asep, mungkin satu kali lagi barangkali satu ya Bu, lagi satu pertanyaan. Satu putaran lagi ya Bu ya. Satu putaran lagi barangkali. Ini ada 3 pertanyaan yang disampaikan melalui YouTube dari Pak Sofan Kurnia. Untuk industri semen yang memiliki pembangkit sendiri, baku mutu mana yang harus digunakan? Apakah dari Permen LHK 15 2019 atau Permen LHK 19 2017? Kemudian dari Ibu Nani Harihastuti, laboratorium mana yang dapat mengukur variasi diameter partikulat? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi untuk menentukan kekuatan fan supaya dapat mengemisikan gas buang untuk cerobong yang tinggi? Yang terakhir dari Pak Berta Mangalo, apa teknologi yang efisien dan efektif untuk penanganan polutan gas yang mengandung Hg, SO2, dan Hc, misalnya pada limbah eksplorasi migas, dan alat apa yang dapat digunakan? Itu barangkali Bu 3 pertanyaan terakhir. Oke, pembangkit ya dari Pak Sufyan. Sebenarnya kalau pembangkit itu ada di Permen 15 tahun 2019 ya, jadi itu adalah pembangkit itu Permen 15 nomor 15 tahun 2019. Tapi kalau nggak salah di Permen LH yang tahun 2017 nomor 19 tahun 2017 itu di situ disebutkan ada pembangkit juga kalau nggak salah. Jika itu ada pembangkit di situ berarti semen mengacu kepada yang ada di semen, karena semen kan sudah ada itu beberapa, ada kiln berapa, kemudian ada cooler, ada dan lain-lain di bawahnya ada. Nah kalau di situ ada boiler, ada ketel yang termasuk pembangkit, di situ ada, sebenarnya lebih baik mengacu kepada
yang ada di semen itu sendiri. Nah, tapi kalau di dalam Permen 19 tahun 2017 itu tidak ada, maka harus mengacu kepada Permen 15 tahun 2019 yang lebih ketat sebenarnya dibandingkan dengan yang ada di sebelumnya. Jadi karena baku mutunya itu SO2 sudah turun ya dari biasanya 750 menjadi 550 misalnya, udah turun, partikulatnya juga turun ya. Jadi ini sudah lebih lebih ketat ya. Jadi itunya sudah jauh lebih ketat. Kemudian juga yang dari pembangkit tadi hanya pertanyaannya hanya itu ya, hanya permen mana yang akan digunakan yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tadi pertanyaannya, tadi saya belum sempat mencatat, mengukur diameter partikel ya. Diameter partikel itu bisa diukur, memang tidak mudah mengukur diameter partikel, bisa dengan menggunakan sebenarnya ada alat yang disebut dengan particle counter, atau bisa langsung melihat distribusi ukuran partikel. Ya, jadi itu ada alatnya, memang mungkin tidak ada lab-nya yang khusus memberikan jasa, itu tidak ada, tapi di ITB ada beberapa yang mempunyai particle counter yang bisa langsung mengukur ukuran partikel. Nah, kita punya juga beberapa alat yang bisa mengukur sekaligus dengan otomatis itu berapa ukuran partikel, berapa konsentrasi untuk setiap ukuran partikel tadi pakai automatic sampler. Jadi pakai automatic sampler, kemudian bisa kalau pakai particle counter juga bisa yang langsung mengukur keluarnya distribusi ukuran partikel. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi memang tidak semua lab bisa melakukan uji itu. Yang bisa dilakukan adalah secara garis besar kita harus tahu dulu proses kita apa, industri kita apa. Kemudian dari proses itu industri kita apa, nah itu kita baru tahu kira-kira dia itu menghasilkan partikulat yang apa. Karena banyak sekali industri yang serupa yang sudah pernah ada ya di dunia ini. Kalau tidak ada di Indonesia, kita bisa lihat di US EPA. Ya, jadi itu juga ada berbagai tipe industri dengan ukuran partikel yang serupa. Jadi bisa kalau memang kita tidak menemukan. Kalau bisa diukur, sebenarnya bisa di ITB beberapa kali pernah melakukan dengan particle counter, bisa juga. Nah, yang terakhir, tapi saya lihat ada beberapa flash pertanyaan yang ditujukan ke saya di sini, masih banyak yang belum terjawab, tapi saya tidak tahu waktunya masih ada apa tidak. Yang terakhirnya adalah teknologi yang tepat untuk industri migas ini ya, untuk industri migas. Untuk polutan gas terutama di sini. Tapi memang kalau untuk polutan gas di sini disebutkan banyak sekali, ada Hg, ada SO2, ada hidrokarbon. Nah, ini sebenarnya ininya berbeda-beda ya. Jadi kita harus tahu dulu fokusnya mana. Kalau kita misalnya hidrokarbon dulu, misalnya kita harus menggunakan mana? Apa bisa kondensor misalnya? Bisa menggunakan kondensor kalau misalnya hidrokarbon fokusnya, atau menggunakan adsorben misalnya, itu bisa saja. Nah, kalau SO2 tentu kita harus fokus tadi beberapa metodologi SO2 yang tadi saya sebutkan. Nah, merkuri biasanya akan ikut di dalamnya kalau jumlahnya hanya sedikit. Ya, merkuri akan ikut di dalamnya. Tapi memang tidak bisa dicampur kalau kita ada SO2, ada hidrokarbon, kecuali bersamaan ada adsorben di sana, kemudian ada FGD di sana. Nah, itu baru memungkinkan untuk dikombin dengan satu alat yang sangat-sangat canggih mungkin ya, tetapi biasanya jarang bisa dilakukan di sini. Hanya harus terpisah teknologi yang mana yang memungkinkan untuk digunakan dulu, yang prioritasnya mana.
Itu mungkin Pak Asep masih banyak pertanyaan kah? Atau mau ditambah satu pertanyaan mungkin? Silakan. Iya, Bu. 5 menit. Kita tambah satu pertanyaan lagi dari Ibu Erna Lestianingrum. Salah satu teknologi dalam pengolahan sampah adalah mengubah sampah menjadi RDF sebagai bahan bakar alternatif di industri. Dan industri dapat memanfaatkannya, yang dapat memanfaatkannya adalah industri semen. Proses pembakaran di kilen semen sangat tinggi, apakah penggunaan RDF dalam jumlah besar juga tetap berpotensi meningkatkan polutan gas dioksin furan? Bagaimana mengendalikan proses pembakaran atau teknologi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan polutan tersebut? Itu barangkali, Bu. Selamat siang Bu Erna, saya tahu Bu Erna ini dari Semen Cirebon. Baik Bu, pertanyaannya adalah jika akan menggunakan RDF sebagai AFR. Ya kita tahu bahwa selama ini kalau kita menggunakan RDF sebagai AFR, biasanya akan keluar dioksin dan furan, akan ada tetapi juga selama ini yang kita lihat dioksin furan itu jumlahnya adalah sangat kecil. Yang selama ini kita ukur itu jumlah dioksin furan itu konsentrasinya sangat-sangat kecil. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya potensi untuk mencemari itu sebenarnya sangat kecil ya, karena selama ini kita mengukur konsentrasinya kecil. Kemudian juga kalaupun ada, sebenarnya kita tahu bahwa semen beroperasi pada suhu yang sangat tinggi hingga mencapai 1400 derajat Celcius di kilen operasinya. Sebenarnya harusnya sih secara normal itu sudah akan terdestruksi. Namun demikian, jangan lupa bahwa KLHK ada peraturannya. Ketika kita akan memanfaatkan limbah, itu diminta untuk melakukan trial burn test. Nah, TBT harus dilakukan pada substitusi rate AFR-nya ada angka tertentu. Misalnya, Indosemen mau memanfaatkan untuk substitusi rate berapa persen. Misalnya 15%, 10% atau 20%. Nah, itu harus ada TBT-nya, Bu. Dilakukan TBT dulu. Sehingga kita harus melihat optimum daripada memasang alat. Itu juga akan sulit sebenarnya dan biayanya sangat mahal. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan TBT. Kemudian dengan melakukan TBT, kita akan tahu optimumnya itu berapa sih sebenarnya yang bisa kita bakar RDF itu. Apakah 5 atau 20% maksimum atau berapa. Nah, kalau kira-kira di atas 20% atau 25% sudah kurang bagus misalnya. Harusnya sih kalau di luar negeri itu sudah mencapai 30-50% sudah berani membakar di angka yang sangat-sangat tinggi ya. Cuma di Indonesia mungkin belum ada selama ini AFR yang digunakan masih sampai 15% paling-paling ya. Nah, kalau di luar negeri sebenarnya sudah berani Bu membakar sampai jumlah substitution rate-nya di atas 50%, bahkan kalau di Jerman itu sudah berani membakar dengan substitution rate yang sangat-sangat tinggi, asal kita tetap bisa mempertahankan suhu yang tinggi pada kilen, dan saya yakin kalau semen kilen itu suhunya tetap akan dipertahankan pada suhu di atas 1200 sampai 1400, karena memang proses semen sendiri memerlukan temperatur yang tinggi. Ya. Jadi harus dilakukan TBT, kemudian TBT pada yang ingin dicapai berapa, karena itu memang persyaratan dari KLHK. Terus memasang air pollution control yang mungkin akan lebih mahal. Lebih baik melakukan TBT, uji, kemudian kita cek maksimum emisi yang mungkin keluar itu berapa. Saya kira itu Pak Asep. Waktunya mungkin pas ya, 2-3 menit. Iya, pas Bu. Terima kasih banyak Bu Puji. Yang belum
yang Ini luar belum terdapat. biasa ya, pertanyaannya banyak sekali, baru setengahnya juga belum ini Bu, yang dibacakan. Oh ya, Bu ternyata Puji, banyak sekali. sebelum ditutup ini saya mohon izin untuk menyampaikan ada satu pengumuman. Eh, jadi Ya, kita sudah melakukan webinar ini 3 minggu ya Bu ya. 3 minggu dan pertanyaan selalu banyak begitu sehingga PSLH ITB berinisiatif untuk membuat pelatihan online. Di sini tentunya pertanyaan dari Bapak Ibu akan tuntas begitu dibahas oleh para pengajar di ITB. Saat ini yang telah disusun adalah pelatihan KLHS, kemudian pemodelan sistem dinamik. Nah, di sini juga ada aspek teknis pengelolaan pencemaran udara di perkotaan dan industri. Tapi ini masih dibicarakan dengan Bu Puji ya. Ini masih masih di konsep 13 sampai 17 Juli begitu. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Puji setuju untuk menjadi pengajar. Silakan nanti Bapak Ibu untuk melihat informasinya di pslh.itb.ac.id. Itu barangkali Bu upaya kita di PSLH ITB untuk selalu dekat dengan masyarakat ya Bu ya dalam kerangka Tridharma perguruan tinggi khususnya pengabdian masyarakat. Barangkali dari Bu Puji ada komentar, silahkan baik. kalau ada komentar terakhir. Ya, baik. Terima kasih Pak Asep atas inisiatif dari PSLH menyelenggarakan webinar ini. Ternyata juga peminatnya banyak sekali. Mungkin ke depannya tadi sudah saya sarankan untuk menggunakan Zoom yang lebih banyak masyarakat familiar dengan dengan webinar ini daripada dengan Google Meet karena banyak sekali yang ada di FB yang belum terakomodir di dalam Google Meet ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang berpartisipasi pada siang hari ini. Saya melihat beberapa nama-nama ada yang hadir di sini dari baik rekan-rekan industri maupun rekan-rekan universitas atau dari ini yang lain ya, dari instansi atau institusi yang lain. Itu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf belum terjawab di sini, barangkali nanti bisa menghubungi saya, yang kenal saya biasanya bisa menghubungi saya secara pribadi, silahkan, atau nanti yang disampaikan Pak Asep tuh PSLH silahkan yang mau gabung dengan PSLH ITB. Saya kira demikian Pak Asep, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menyiapkan buka puasa. Ini sudah menjelang siang dan asar. Ya, terima kasih Bu Puji juga para peserta yang sudah rela untuk hadir ya. Selama 1,5 jam kita menyaksikan luar biasa ilmu yang disampaikan oleh Profesor Puji Lestari. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita bersama. Dengan ini kita tutup acara webinar. Selamat berbuka puasa dan juga selamat Idul Fitri. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan demikian kita akhiri. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Puji Lestari. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.